Lihatlah pasangan Gilang dan sang istri. Keduanya tetap komit untuk bertahan dalam payung suci pernikahan meski kerinduan mereka untuk mendapat seorang anak belum juga terkabulkan. Tahun 2016, harapan Gilang dan sang istri mendapat keturunan sempat membuncah dalam dada. Sayang, seribu sayang, janin yang dikandung tak berkembang. 2 tahun kemudian, harapan itu kembali mekar. Bahkan sekalipun sudah menjalani proses bayi tabung tahun lalu, tetap saja impian menggendong seorang bayi masih sebatas harapan yang tak kunjung terwujud. Walau demikian, Gilang dan sang istri tetap satukan hati. Keduanya saling menguatkan, sama sekali tak pernah berpikir untuk berpisah. Kita nggak tahu perbedaan istilahnya apa, cuman setahu kita keguguran itu kan berarti ada pendarahan, dan aku nggak ada pendarahan. Jadi permasalahan di kita itu janinnya tidak berkembang, bukannya akunya keguguran, bukannya hamil anggur atau hamil di luar janin. Pokoknya bukan itu semua, bener-bener cuman karena harus dikuret karena janinnya tidak berkembang. Kita itu kontrol untuk cek 3 bulan, masuk 3 bulan, harusnya 12 minggu, tapi ternyata di USG itu mesinnya kan otomatis kan, itu dia cuma 10 minggu berapa hari, masuk ke 11 minggu. Nah, dan detak jantungnya udah nggak ada gitu. Jadi dokter ngasih tahu ke kita bahwa ini kira-kira seminggu yang lalu janinnya udah meninggal di dalam. Kalau gue sih support pasti gue lakukan, sedih juga pasti iya. Tapi kan gue sadar posisi gue sebagai suami, jadi nggak boleh terlalu larut. Lagi pula di sini kita jadi bisa belajar bahwa kan kita kalau misalnya kayak kemarin tuh kita punya rencana nanti anaknya dikasih nama ini nanti. Nah jadi benar ada kata pepatah, kita manusia bisa berencana tapi Tuhan pasti punya sesuatu yang lebih baik dari apapun itu gitu. Jadi kita mengikhlaskan karena kita yakin bahwa ya ini yang terbaik dari Allah. Dan bagaimanapun juga kan semua yang ada di kita sekarang, mobil, rumah, semua kan titipan, termasuk anak. Jadi mungkin di sini kita lagi dilatih oleh Allah supaya belajar lebih dewasa, lebih bisa ikhlas lagi ya sayangnya, dan bisa lebih punya waktu untuk berdua dulu. Kalau gue sih mikirnya begitu. Kalau Gilang sudah 4 tahun memendam rindu untuk mendengar tangis seorang bayi, pasangan selebriti Ariel Niji dan Dea Ananda bahkan sudah 12 tahun tak jua mendapat keturunan. Walau belum diberi kepercayaan mendapat keturunan, namun tak sekalipun terlintas kata berpisah dalam benak mereka. Wajar, banyak orang yang menyayangkan goyahnya bahtera rumah tangga Sandi Aulia dan David Herbowo justru ketika keduanya sudah dikaruniai momongan. Sampai sekarang sih belum dikasih sama yang di atas ya, cuman kita nggak nargetin apa nggak nahan gitu. Jadi ya udah, kalau usah dikasihnya, kalau misalkan tahun ini, tahun depan. Kayaknya dua-duanya suka anak kecil ya. Secara kan kalau dari keluarga Nijinya kan udah pada punya anak kan, ada bayi-bayi kecil gitu, jadi ya lucu, pasti suka kan. Mungkin karena nggak ada yang mau buru-buru kali ya. Iya nggak ada, santai juga sebenarnya. Mungkin mereka juga bilang, nah ini kan baru nikah, jalanin aja dulu, puas-puasin aja dulu berdua, pada bilang gitu, bayangkan. Kesetiaan cinta yang tak kalah mengharukan juga ditunjukkan Dimas Seto dan Dini Aminarti. 11 tahun sudah, keduanya menjadi pasangan suami istri dan hingga saat ini belum juga mendapat keturunan. Meski demikian, tak pernah terdengar ada nada sumbang dari rumah tangga mereka. Dimas Seto dan Dini Aminarti tetap sabar menanti ridho yang maha kuasa agar mereka diberi kepercayaan untuk mendapatkan momongan. Ya dua-duanya lah pasti pengen, semua orang juga pengen ya. Pastinya, insya Allah ya, pastinya ya kalau anak itu kan titipan Allah ya. Ya mudah-mudahan kalau memang kita sudah dilihat siap oleh Allah, ya mudah-mudahan kita cepat dikasih. Ikhtiar dan berdoa. Ikhtiar itu berusaha harus ya, usaha tetap, tapi yang prioritas semua itu adalah menentukan yang di atas. Kalau
Caranya kita sekarang memperbaiki hubungan kita sama Allah dulu. Kalau kita dulu hablum minanas kita yang banyak, hubungan kerjaan, duniawi segala macam. Tapi kita hablum minallah sekarang kita balikan semua sama Allah. Kita banyak membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat lingkungan kita, teman-teman kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nggak tahu, ternyata rahmat Allah turun dari tempat-tempat yang tanpa kita sangka-sangka. Orang udah nggak gitu kok. Nggak. Karena mereka akhirnya tahu, oh iya itu semuanya dari Allah ya, bukan dari pertanyaan kita gitu. Itu Pertanyaan itu sebenarnya bagian dari doa ya. Iya, amin. Tapi itu menjadi sesuatu yang dulu mungkin menjadi sesuatu yang terbebani. Kalau saya nggak. Jadi itu rantai kehidupan. Di saat kita menikah ditanya kapan punya anak, bisa punya anak, di kapan ditanya anaknya akan menikah. Nah, di saat anak menikah ditanya kapan punya cucu. Nah, habis itu kan insya Allah pasti ditanya juga Kapan nggak ditanya meninggal ya? Gitu. Padahal kita Saling menguatkan dan tetap menjaga kesucian pernikahan juga dilakukan Dewi Sandra dan Agus Rahman, serta pasangan Fathir Muchtar dan Vera Feriska. 15 tahun sudah, Fathir Muchtar dan Vera Feriska menikah dan belum juga mendapatkan seorang anak. Namun keduanya tetap bahagia dan tetap saling mencinta. Pun demikian dengan Dewi Sandra. Setelah pernah 2 kali gagal membina rumah tangga dengan Surya Saputra dan Glenn Fredly, Dewi Sandra tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Pernikahannya yang ketiga dengan Agus Rahman sudah berjalan selama 10 tahun. Meski belum dikaruniai momongan, keduanya memilih bertahan dalam kesetiaan cinta. Ya, saya belum punya anak ya, jadi to see that, itu buat saya magical. Rasa sedih tentunya ada karena mungkin sebagai perempuan saya juga pengen merasakan hal itu dan saya juga pengen memberikan kebahagiaan dalam keluarga kecil saya. Tapi alhamdulillah suami tidak pernah membebankan dan akhirnya justru kebahagiaan yang justru naik karena saya melihat bahwa I'm so grateful, saya bersyukur saya punya suami yang begitu menghargai dan juga tidak membebani saya dan juga sayang sama keluarga saya. Istiqomah dan berikhtiar karena segala sesuatu Allah yang menentukan. Kita hanya manusia, kita tidak mungkin mengeluh juga dengan takdir yang sudah diberikan Allah. Kalau memang ini takdir saya cuma bisa menjalani tanpa mengeluh. Karena saat saya mengeluh justru itu akan menggerogoti hati saya. Jadi apapun yang terjadi, alhamdulillah, apapun yang tidak terjadi itu pasti menurut Allah itu yang terbaik untuk saya dan keluarga saya. Mau punya anak dulu, doain aja lah mudah-mudahan Vera sama Fathir di tahun ini dapat berkah, semuanya jalan lancar, dikasih momongan, ada Fathir kecil kan lucu ya. Romantisin aja lah biar lengket-lengket gitu ya. Iya, padahal udah garing sih sebenarnya. Sebenarnya apa ya resepnya ya? Kita sih sering keluar aja ya, sering habis capek-capek di kota kita sempetin liburan lah biar kita selalu ada kedekatan, bisa komunikasi sambil liburan itu, iya kan? Aku tipe yang manjain ya, bukan romantis nggak sih? Nggak, Vera tuh sifatnya keibuan aja gitu. Jadi sifat keibuannya tinggi gitu loh, jadi yang harus ngasih romantisannya gua. Oh iya, aku lebih sisi kemanjanya sih. Ferry Irawan akhirnya memenuhi janjinya untuk tidak menggugat harta Gonogini pasca resmi bercerai dari Anggi Novita. Sementara itu kasus ayahanda Taki Malik yang dituding melakukan penipuan dan pelecehan oleh Marlina sang istri siri masih terus bergulir di meja hukum. Seperti apa perkembangan kasus ini? Benarkah dalam waktu dekat ayahanda Taki Malik akan ditetapkan sebagai tersangka? Pemirsa, jangan kemana-mana, sesaat lagi tetaplah di Hot Issue Pagi. Saya masih ada juga kok chat di WA-nya. Dia pernah bilang kalau kita pun pisah, kita pisah baik-baik, seperti saudara.